1. Konsep bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa memiliki aturan tertentu, sehingga pesan dapat dipahami penutur dan lawan tutur. Bahasa juga merupakan bagian dari budaya dan identitas suatu masyarakat. 2. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya fungsi komunikatif, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Fungsi ekspresif, mengekspresikan emosi dan sikap penutur. Fungsi sosial, membangun interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat. Fungsi instrumental, memengaruhi orang lain, misalnya melalui perintah atau ajakan. Fungsi simbolik, sebagai lambang identitas suatu bangsa. 3. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan satu sistem bahasa yang sama dan hidup dalam kegiatan sosial yang saling berhubungan. Di Indonesia terdapat berbagai bahasa daerah, tetapi masyarakat terikat oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu. 4. Fonologi bahasa Indonesia. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat vokal, i, tu, konsonan, p, b, p, d, k, g, c, j, dan lain-lain. Diftong, y, ai, ui. Fonologi juga membahas cara pengucapan, tekanan, intonasi, dan jeda dalam kalimat. 5. Melambang tulis bunyi bahasa. Bunyi bahasa diwakili oleh huruf atau grafem dalam tulisan. Bahasa Indonesia menggunakan sistem alfabet Latin. Hubungan antara bunyi dan simbol ditata dalam ejaan bahasa Indonesia IBI yang mengatur penulisan huruf, tanda baca, penulisan kata, dan unsur serapan. 6. Morfologi bahasa Indonesia. Morfologi mempelajari struktur dan proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Ada morfem bebas, dapat berdiri sendiri meja, makan. Morfem terikat, afiks ber, mih, kan, ia. Proses morfologi. Afiksasi bermain, makanan. Reduplikasi anak-anak. Komposisi rumah sakit. Hasilnya memengaruhi makna dan kelas kata. 7. Sintaksis bahasa Indonesia. Sintaksis mempelajari hubungan antar kata dalam frasa, klausa, dan kalimat. Ciri utama bahasa Indonesia. Pola dasar kalimat SPLK. Hubungan makna ditentukan posisi kata. Penggunaan konjungsi untuk menghubungkan klausa. Contoh, ibu memasak sayur di dapur. 8. Wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah satuan bahasa paling lengkap, dapat berupa lisan atau tulisan yang memiliki kesatuan makna. Contohnya, teks berita, cerita, pidato, artikel. Wacana harus memenuhi kohesi keterpautan bentuk dan koherensi keterpautan makna.